Lanjut. Hapus, Lanjut. Lain bro, lanjut aja. Sekarang saya nanya, esensi dari demokrasi itu apa? Esensi dari demokrasi itu apa? Pokok atau inti? Inti dari demokrasi itu. Oh, inti daripada demokrasi itu kalau menurut pandangan saya adalah intinya hanyalah untuk rakyat. Hanyalah untuk rakyat. Datang dari rakyat. Oleh rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat, Untuk bangsa. tujuannya untuk rakyat, sampailah kita kepada bangsa Indonesia. Itu saja. Sekarang saya tanya, gimana yang Anda rasakan di rezim Jokowi sekarang ini, di rezim Jokowi Ma'ruf ini, apa yang Anda rasakan dalam konteks demokrasi? Kalau kita lihat dari sejarawan, baik itu sejarahnya pada zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, bahkan di zaman Pak Jokowi ini jauh lebih baik kita di zaman reformasi ini. Kenapa? Kalau kita bandingkan di zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, jauh lebih baik kita di zaman reformasi ini. Karena kita bersuara itu secara terbuka. Karena kita berpendapat itu secara leluasa. Kalau kita bersuara di zaman Orde Baru, Orde Lama, itu kita diperbolehkan. Bahkan kalau kita mengumpat pemerintahan sedikit, masuk penjara. Itu yang terjadi di Orde Lama. Iya. Kalau kita menyalahkan pemerintah, sedikit-sedikit kena tangkap. Kalau kita menyalahkan sistem cara pemerintahannya Orde Baru, Orde Lama, masuk penjara. Rakyat sengsara. Kalau di zaman sekarang ini, yang namanya reformasi, otomatis semua kegiatan-kegiatan masyarakat, rakyat itu diberikan leluasa. Seperti apa di dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara itu berhak mendapat pertanyaan, mengeluarkan pendapat kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya salah, kita perbaiki. Kalau pemerintahnya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, silahkan turun. Boleh. Turunkan Jokowi. Turun Jokowi. Naikkan lagi. Oke ya. Prabowo. Oke, itulah menurut pendapat saya di zaman pemerintahannya Pak Jokowi alias reformasi. Sekarang kita tanya, menurutnya Bung ya, kita tanya menurut Bung Jadi sekarang. Ya Bung Jadi, gimana menurut Anda rezim Jokowi sekarang ini dalam konteks demokrasi? Ayo Bung. Ya, untuk saya, Bapak ini ya, yang ini tajaya, yang ini BLT. Ayo Bung. Boleh bukan tama ke Tidak beda kerja. Singkat-singkatnya, kalau menurut pendapat saya tentang Pak Jokowi, tenang. Kenapa? Kasih kita perang. Gimana pendapat Anda di rezim Jokowi Ma'ruf sekarang ini dalam konteks demokrasi? Kita jawab. Oke lah, kita kembalikan ke Kita kembalikan ke suhu kita. Jordan nyamuk karunggu. tipis dari masa kita. Papua Jayapura. Gimana pendapat Bung di rezim Jokowi Ma'ruf ini dalam konteks demokrasi? Ya, ini sebenarnya salah bahas. Baik, kawan-kawan. Ini kacamata kami, kacamata saya.
saya melihat bahwa tadi kawan saya di samping bagian ini nih, kawan saya ini dia mengatakan reformasi dan ini bla 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 itu jauh beda dengan kepemimpinan Joko Widodo hari ini. Nah, itu pendapat kawan. Dan ini negara demokrasi, jadi kami hargai pendapat kawan. Pendapat atau Ya, perbedaan adalah hal yang lumrah. ya, karena perbedaan merupakan kekayaan dan kekuatan kita bersama. Jadi mungkin saya berbeda pendapat soal demokrasi hari ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang kami tahu bahwa Soeharto merupakan berwatak militeristik dan otoriter. Jadi ketika warga mau menyampaikan pendapat selalu dibungkam, bahkan ditangkap dan juga dibunuh zaman Soeharto. Dengan terang-terangan dan banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh zaman Soeharto ini, baik di Indonesia tahun 1965, kemudian kasus Madiun atau orang-orang jenderal PKI yang dibantai dan dibunuh oleh Soeharto dengan kawan-kawan. Kemudian pelanggaran HAM banyak yang terjadi di Indonesia Timur, di Timur Leste, di Aceh dan juga di Papua. Dengan ini Soeharto ini dia terang-terangan. Namun rezim hari ini Joko Widodo dia di depan baik, tapi di belakang dia sangat licik dan sangat jahat. Mengapa kami katakan demikian? Karena hari-hari ini pemerintah Indonesia membuat undang-undang seperti undang-undang makar, undang-undang ITE, kemudian undang-undang Omnibus dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk menindas dan membatasi ruang gerak rakyat sebenarnya. Jadi dan pelanggaran HAM terbesar yang Joko Widodo tidak bisa ditangani dengan baik hari ini adalah COVID-19 ini sebenarnya. Itu menurut saya. Jadi memang bagi kami ruang demokrasi sudah tidak ada. Jadi untuk mengubah sistem pemerintahan hari ini adalah membantai orang-orang yang ada dalam pemerintahan, seperti Luhut Panjaitan, Wiranto, Prabowo. Mengapa kami katakan demikian? Karena orang-orang yang kerja di dalam pemerintahan hari ini adalah aktor-aktor pelanggaran HAM, yang terutama di Papua, di Aceh, di Timur Leste. Salah satunya adalah Wiranto ini. Wiranto ini sebenarnya negara-negara luar sudah tidak akui bahwa Wiranto adalah manusia, sehingga dia tidak bisa keluar dari negara ini. Dan di kampus merupakan tempat belajar kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat. Tapi kami juga melihat bahwa di kampus Unduram ini birokrasi kampus mereka sering kerja sama dengan pihak kepolisian. Itu Polda NTB, intelijen, dan TNI Polri pernah masuk di kampus untuk membatasi ruang gerak mahasiswa, dan juga diskusi dan lapak baja selalu dibungkam, direpresi, dan dipukul. Jadi menurut kami ruang demokrasi tidak ada di Indonesia seperti itu. Oke, itu saja pembahasan kita pada siang hari ini. Sekian, kami pamit undur diri. Saya Bung Awan dan ini Bung Firman. dan ini Bung. Salam demokrasi.